Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yasirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah, Masya Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Islami Twindah. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak buat jamaah dari Bogor. Tepuk tangan dulu buat jamaah dari Bogor. Masya Allah, terima kasih banyak udah menyempatkan waktu untuk hadir. Dan juga buat jamaah Islami Twindah yang di rumah yang dirahmati Allah yang selalu setia menyaksikan Islami Twindah. Sebelumnya saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Ibu, Iya. keluarganya harmonis gak? Anak-anaknya bahagia gak? Alhamdulillah. Tapi itulah ya yang namanya manusia itu kita gak bisa milih. Gak bisa milih lahir dari keluarga yang berkecukupan atau mungkin dari keluarga yang kekurangan. Betul apa betul? Betul. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahagia buat anak-anak yang mungkin hadir di keluarga harmonis. Yang ibu sama ayahnya akur, mengajarkan agama kepada anaknya, mengajarkan ilmu kepada anaknya. Tapi ada di luar sana saudara-saudara kita yang mungkin gak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya gak pernah ngajarin, ada yang bapaknya ninggalin dia, ada yang ibunya juga ninggalin dia, ada yang mungkin juga yatim piatu. Nah hari ini kita belajar semuanya sama-sama ya, mudah-mudahan apapun itu yang ditakdirkan sama Allah pasti insya Allah yang terbaik buat kita. Amin. Tapi di tema kita hari ini yang luar biasa, kita akan membahas tema takdir keluarga yang bisa diubah. Alhamdulillah. Jadi yang mungkin terlahir kurang bahagia insya Allah bisa jadi bahagia. Yang terlahir mungkin keluarganya dari kurang yang bermapan atau kurang berkecukupan, insya Allah bisa jadi berkecukupan. Amin. Sebelumnya kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat di sebuah video tayangan ya tentang sederhana tapi bikin bahagia. Ini Masya Allah luar biasa, ini dia tayangannya. Ya, kadang-kadang uang itu juga belum tentu orang bahagia. Ada orang yang punya uang banyak gak bahagia, kepisah sama keluarganya, ada. Banyak. Tapi ada juga orang yang mungkin uangnya dibilang banyak juga enggak. Secara kuantitas tapi berkahnya. Tapi berkahnya, kayak Iya, tadi bisa Masya ketawa Allah. sama keluarga, ini Masya Allah. Ustaz Syam, nih pertanyaannya ya. Kan kita gak bisa milih nih, kita dilahirkan sama siapa, dari orang tua yang mana, dari keluarga yang mana. Tapi pertanyaannya apakah takdir dari Allah ini yang menentukan kita kepada keluarga siapa, itu menentukan juga kita seberapa dekat kita dengan surganya Allah. Atau bagaimana, mau dijawab penjelasannya? Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Tapi guru kami Habib Muhammad Ustaz Maulana Bang Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah.
Sebuah kebahagiaan yang besar mempunyai orang tua yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan, apalagi mempunyai orang tua yang saleh. Maka teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan Islam itu indah, para Gen Z, bersyukurlah nanti engkau akan merasakan kehilangan sekali ketika orang tua yang biasa marah ketika engkau tidak sholat itu sudah tiada. Orang tua yang biasa marah ketika engkau tidak mau sholat itu sudah tiada nanti, barulah engkau merasakan daripada kehilangan yang begitu besar. Karena tidak semua orang beruntung punya orang tua yang memerintahkan anaknya sholat. Tidak semua orang beruntung punya orang tua yang nyuruh anaknya ngaji. Tidak semua orang beruntung punya orang tua yang ngajak anaknya untuk sekolah agama, belajar Al-Quran, untuk melaksanakan sholat. Maka kalau ditakdirkan sama Allah punya orang tua yang mengajak dekat dengan surganya Allah, mengajak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah rezeki yang luar biasa. Amin. Tapi belum tentu orang yang tidak punya orang tua yang baik itu menjadi tidak baik juga. Tidak. Kenapa? Ada seorang Ikrimah radhiyallahu anhu warḍah. Bapaknya Abu Jahal. Orang yang sangat memusuhi Nabi SAW. Tapi justru anaknya yang bernama Ikrimah justru menjadi pendamping baginda Nabi SAW. Justru menjadi orang yang berjihad fisabilillah. Justru menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Tidak jauh-jauh ada seorang yang diceritakan berinteraksi dengan ayahnya dalam Al-Quran. Dengan abahnya di dalam Al-Quran. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwahnya enggak jauh-jauh kepada bapaknya sendiri. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Kepada Azar ini Nabi Ibrahim berdakwah, bapaknya kurang baik, tapi anaknya menjadi bapak daripada orang-orang baik. Masya Allah, tepuk tangan buat Ustadz Syam, Bu. Siap. Makasih banyak Ustadz Syam Sama-sama, ya. Bang Fadli. Makasih banyak, Masya Allah. Jadi gak usah berkecil hati nih. Tapi sebelumnya kita lanjut ya, kita lihat dulu nih sebuah video tayangan lagi tentang perbedaan lahir di keluarga kaya dan miskin. Coba kita lihat tayangannya. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Ini tadi video ini cuma rekayasa aja. Betul. Cuma menggambarkan sesuatu, kadang-kadang kelihatannya tuh kayak orang kaya tuh enak banget. Tapi begini Bib, banyak orang ya mengeluhkan nasib. Karena mungkin mohon maaf nih buat pelajaran kita juga semuanya, buat yang nonton juga atau mungkin anak-anaknya ya. Keluarga yang dilahirkan dari keluarga yang mungkin kekurangan ekonomi. Nah pertanyaannya, sehingga dia kadang-kadang ini kan gitu harus berhutang ya untuk yang namanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau tadi secara ilmu dibahas sudah sama guru kita Ustaz Syam, kalau secara harta nih bagaimana caranya kita agar bisa husnuzon dan tidak menyalahkan Allah bahwa kenapa kita harus dilahirkan dari orang yang kekurangan secara ekonomi. Mohon izin penjelasannya Habib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli dan ibu-ibu semuanya yang di studio dan yang lagi nonton. Rizki ini banyak. Ya. Memang terkadang manusia itu mengartikan rezeki itu cuma uang. Betul ibu-ibu? Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Itulah orang hidup di dunia penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita nih bagaimana mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Ini umum. Allah katakan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat. Bukan nikmat-nikmat ini kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hanya orang kaya saja, tidak. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kau jadikan aku ini Tuhan kalian, bil makna dalam bahasa Indonesianya itu artinya Tuhan kalian, tempat kalian meminta, tempat kalian meratap, tempat kalian berharap, maka in kuntum iyyahu ta'budun, maka washkuru, bersyukurlah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita mengeluh. Mengeluh sama berpikir beda tuh. Mengeluh sama berpikir beda. Orang berpikir, oh bagaimana caranya supaya mungkin mendapatkan rezeki. Buat anak, buat istri, buat keluarga, buat ayah, buat ibu, itu berpikir. Tapi mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Ngobrol sama 10 mengeluh, saya nih susah, mengeluh sama B lagi mengeluh. Tapi tidak ikhtiar, itu tidak menyelesaikan masalah. Bahkan ada kalimat yang mengatakan kata Nabi, bukan dari golongan kami, bukan daripada rombongan kami orang yang selalu mengeluh. Nabi enggak akuin tuh.
Bukan dari golongan kami orang yang selalu mengeluh. Allah itu nggak nyuruh orang, mengeluhlah kalian dengan permasalahan kalian. Tidak. Allah katakan bersyukurlah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita Masya Allah, mungkin kita nih miskin atau kekurangan harta. Tapi kita sehat, alhamdulillah. Ada orang yang kaya raya tapi tidur di rumah sakit. Mana enak? Miskin sehat atau kaya sakit? Kaya sehat. Iya, ibu-ibu milih kaya sehat. Sama saya juga milih kaya. Cuman kan kadang-kadang pilihan orang itu tidak semua yang dia inginkan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu. Jadi tidak boleh mengeluh. Yang kita lakukan apa? Walaupun kita harus berhutang, tapi niatkan hutang tersebut tetap harus kita bayar. Memacu diri kita untuk ikhtiar mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syah. Makasih banyak Habib. Masya Allah, ini Ustadz Maulana. Makanya buat semua saudara-saudara kita, teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita semuanya gak boleh berkecil hati. Tidak boleh. Bedakan takdir dan nasib. Masya Allah. Karena ada nasib yang bisa kita usahakan. Ternyata takdir keluarga bisa dirubah. Jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah-jamaah. Alhamdulillah.